Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para dewan guru, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Fadilatul Allamah Sayyidi Syekh Kiai Haji Ikin Shodikin mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan Allah tambah-tambahkan kemuliaannya, amin ya rabbal alamin. Juga Bapak Ustadz Aos yang sama-sama dirahmati oleh Allah, serta para remaji Majelis Nur Syahid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta keluangan waktu untuk sama-sama duduk di majelis yang mulia ini, untuk sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, yang diajarkan oleh guru kita, baik tentang ubudiyah maupun tentang muamalah. Mudah-mudahan semua itu menjadi bekal untuk perbaikan ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga dicurahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Panjang umur, sehat. Udah ulang tahun semuanya? Udah pada makan malam belum? Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema malam hari ini tematiknya adalah kita termasuk santri atau bukan, atau layakkah kita disebut santri. Malam hari ini kita sedikit mengutip satu hadis dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, bahwa kata beliau adalah min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan seseorang itu, kebagusan seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak dianjurkan atau sesuatu yang tidak direkomendasikan atau sesuatu yang tidak diperintahkan. Maka kita ini malam hari ini termasuk orang-orang
yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menggugurkan kewajiban kita, serta berniat dalam hati untuk memerangi kebodohan dalam diri kita. Mudah-mudahan semuanya sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik. Di tanggal 22 Oktober kemarin kita sama-sama merayakan Hari Santri. Makna santri itu apakah hanya disematkan kepada yang mondok saja, atau juga kita termasuk yang sekolah umum tapi sore dan petangnya ikut ngaji kepada guru-guru kita? Santri itu berapa huruf? Kalau dari bahasa Indonesianya berapa huruf? 6. S-A-N-T-R-I. Nah, tapi kalau dari bahasa Arab hanya 5. Sin, Nun, Ta, Ro, Ya. Berapa? 5. Sin, Nun, Ta, Ro, Ya. Nah, kita ini termasuk tidak santri yang ada pada makna hakikat di dalamnya. Terkadang kita ini selalu kurang percaya diri, ngaji tiap sore, ngaji tiap malam, tapi sekolahnya sekolah umum. Kita ini disebut santri atau bukan sih? Nah, itu kan pertanyaan besarnya, garis besarnya. Maka kalau kita merujuk kepada makna yang diinginkan, santri itu adalah orang yang duduk membersamai guru, orang yang senantiasa belajar kepada guru, yang sanadnya jelas sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Nah, kita ini malam ini duduk membersamai guru kita, guru tetap kita, Kiai Haji Ikin Sodikin. Kita berhusnuzon penuh, kita menaruh harapan penuh kepada beliau supaya kita diikut sertakan dan diakui sebagai santri-santri beliau. Amin ya rabbal. Kita ini kalau ngaku santri harusnya memposisikan diri. Kita ini kalau ngaku santri harusnya mampu dan menyadarkan diri kemana kunci itu berangkat, maka kita posisikan sebagai gandulannya. Saya ulangi, guru itu ibarat kunci, pembuka jalan. Maka kemana itu kunci berangkat, kita posisikan diri kita sebagai gandulannya. Kemana kunci itu berangkat, kita pastikan ikut di dalamnya dan menyertainya. Kalau kunci itu digantungkan di gantungan kunci ataupun dipaku di belakang pintu, maka kita harus mampu menggantungkan diri kita kepada guru kita. Kalau kunci itu masuk ke dalam motor ataupun kunci rumah masuk ke dalam engselnya, maka kita juga harus mampu memposisikan diri ikut juga masuk ke dalamnya. Maka santri itu pada hakikatnya tidak hanya yang duduk dan mukim di asrama bertahun-tahun. Berarti kalau kita pengen selamat, maka kita ikut apa yang difatwakan oleh guru kita. Kita ini nggak usah ngajinya terlalu banyak macam-macam. Cukup kepada guru yang sudah senantiasa meluangkan waktunya. Cukup dengan mencurahkan segala macam ilmunya. Harusnya nih, yang namanya ilmu, yang namanya sumber, maka ember harus mendatangi sumur.
Kita nih harusnya kalau ngaji benar-benar harusnya datang ke rumah kediaman beliau, Kiai Haji Ikin. Cuman karena kita dilabeli santri modern, santri yang senantiasa duduk ataupun dilahirkan di masa generasi milenial atau milenium tahun 2000-an, maka sejatinya sekarang sumur yang mendekati ember. Berarti sejatinya kita ini sudah su'ul adab. Maka dengan sudah meluangkan waktunya ini sumur datang ke ember, harusnya ini ember harus siap. Maka itu wadah harusnya sudah siap siaga. Berarti kita harus sadar diri, guru datang ke sini mencurahkan segala macam ilmunya, mencurahkan segala keberkahan doanya. Kita yang diajarkan harus siap mental, harus siap segalanya untuk menerima informasi ilmu yang belum kita ketahui. Singkatnya, kalau ember itu kosong, maka akan mudah diisi air. Datang dari rumah, kosongkan segala macam yang dapat merusak niat ngaji. Datang ngaji, kosongkan niat selain daripada niat ngaji, supaya guru memberikan ilmu mampu kita serap dan kita fahami. Bisa difahami? Harusnya kita ini datang ke rumah beliau. Cuman karena zaman sudah semakin bertolak belakang, malah air yang mendatangi ember. Maka harusnya kita bersyukur punya guru mampu meluangkan waktunya. Harusnya beliau sudah tidak usah diganggu lagi di rumah, istiqomah. Maka kita jangan berlaku su'ul adab. Guru yang udah meluangkan waktunya, kita menyia-nyiakan beliau. Maka kalau pengen diakui santri, kita harus mampu memposisikan diri. Kapan guru itu datang, kita harus jauh lebih siap. Halo, saya barokahnya bisa demikian, itu karena dulunya sering menunggu kedatangan guru. Maka ada slogan namanya intidharus syaikhi futuhul ilmi. Menunggu kedatangan guru itu termasuk akan dibukakannya segala macam khazanah keilmuan. Yang dimaksudkan apa? Kalau hari ini kalian belum paham tentang tasyahud awal, kalau hari ini kalian belum paham tentang tasyahud akhir, gak apa-apa, jangan kecil hati, jangan patah semangat, karena pahamnya itu gak mesti sekarang. Kalau paham sekarang, besok kamu gak ngaji. Halo? Ya? Jadi yang namanya ngaji butuh proses, gak langsung paham. Kalau orang udah langsung paham ngajinya, besok gak mau ngaji. Udah paham gua, udah pernah belajar. Makanya ini malam kalau ada mantan santri, bukan mantan santri, dulunya nyantri, sekarang sekolah umum, maka hitung-hitung ini duduk di majelis tiap malam Selasa, hitung-hitung murojaah. Apa murojaah? Mengulang kembali pelajaran waktu di pesantren. Kalaupun ada kawan-kawan yang sama sekali belum belajar, maka itu sebagai informasi tambahan supaya kita menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Maka dari itu, malam hari ini kita jangan berkecil hati. Yang namanya santri tidak mesti di asrama, tapi kamu datang tiap malam Selasa menunggu kehadiran guru datang, itu juga termasuk santri. Amin ya Rabbal. Maka huruf sin, sin itu artinya salikun ilal jannah, orang yang menempuh jalan menuju surga. Sin, kita ini lagi diajak jalan sama guru kita. Kemana itu kunci berangkat, kita harus senantiasa ikut. Maka yang namanya kendaraan, kita yang dibonceng harus pasrah kemana itu yang nyetir berangkat.
Kalau yang nyetirnya mau berangkat ke kiri, kita ikut ke kiri. Jangan membelakangi kemudian kita ke kanan. Jelas? Jadi salahnya guru itu masih jauh lebih baik daripada pinter dan benernya kita. Saya ulangi. Kelirunya guru dalam menyimpulkan ilmu itu masih jauh lebih baik daripada kita yang benar dalam menyampaikan suatu pendapat. Karena kelirunya guru itu bisa dipertimbangkan dan didasari dengan keilmuan. Tapi kalau kita kadang benernya itu dilandasi dengan apa? Egois. Dilandasi dengan ujub binafsi. Hal-hal yang kotor kemudian mendorong kepada kebaikan. Nanti yang kebaikan tadi akan luntur dan pupus. Tapi kalau guru kita kelirunya saja itu dianggap sedikit akan berangkat kepada arah kebenaran. Maka dengan adanya taslim, kadang keliru, kadang benar, manusiawi. Maka kalau kita berguru kepada guru kita secara apa namanya? Tatap muka, jangan disamakan dengan seperti kamu nonton di video yang sudah diedit, yang sudah dengan perfeksionisnya, yang sudah dengan tampil sempurnanya. Karena bisa jadi rekamannya 1 jam, yang ditampilkannya cuma beberapa menit. Sedangkan ngaji guru kita 1 jam full dengan keilmuan tanpa edit. Makanya ini ngaji, kita akan mendapati 1 khazanah keilmuan, 2 keberkahan ilmu, 3 kemanfaatan ilmu. Kalau kamu belajar lewat apa nih? HP, handphone, kalau datanya habis, maka ilmunya juga ikut. HP-nya hilang, maka ilmunya juga ikut hilang. Maka kalau sekarang kamu hanya mengandalkan HP, maka segala macam bentuk informasi keilmuan itu sifatnya sementara. Tapi kalau duduk bersama guru, sekalipun ilmu kamu hilang, tapi masih didoakan oleh guru kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sekarang kamu gak paham, gak apa-apa. Nanti pahamnya kalau mau ngajar. Kamu sekarang belum punya murid. Nanti kalau udah di rumah ketemu anak Iqra, alif, ba, ta, sa, tajwid, idgham, ikhfa, iqlab, idhar. Sekarang gak paham. Nanti pahamnya kalau mau ngajar. Kamu buka-buka lagi. Itu namanya futuhul ilmi. Dibukanya khazanah keilmuan dari hasil belajar yang dulu pernah kita pelajari. Jadi sin yang pertama apa? Salikun ilal jannah. Kedua, huruf apa? Nun. Huruf nun itu naibul ulama atau naibun minal ulama. Kita ini adalah regenerasi dari para ulama. Sekarang banyak orang yang sudah tidak mau ngaji lewat duduk seperti ini. Ngajinya lewat mana? Lewat HP. Maka kalau kamu ngaji lewat HP, apa aja kamu dapat? Tata cara tayamum, brebet semua ada. Ya? Tahun 2021, 2022 kita hampir semuanya online. Ujian nasional online. Bahkan sampai jawaban juga online. Brandly.com menjadi andalan teratas mencari jawaban. Demikian. Kamu nyari apa aja di HP ada, selagi kuota kamu banyak. Wifi kamu gak mati, nyari apa aja ada. Ilmu, apa namanya, kekebalan tubuh ada. Yang gak ada apa? Yang gak ada adalah karakter dan akhlak. Kamu mau nyari apa aja di sini bisa download lewat PDF, lewat Word, lewat PPT, semua ada lewat HP. Tapi yang gak ada adalah akhlak. Yang gak bisa di-download adalah akhlak. Makanya kalau kamu belajar cuman ngandelin dari ilmu yang ada di media, maka medianya hilang, ilmunya juga ikut hilang. Tapi kalau karakter akan senantiasa terus berkembang dan terus ada melekat dalam diri kita.
Nah itu apa? Naibun anil ulama. Kita ini bakal menjadi pengganti para guru-guru kita. Kemudian yang ketiga hurufnya apa? Ta. Kalau udah ikut guru, nanti guru kita nggak ada, kita yang menggantikan guru. Maka yang ketiga ta, tarikun anil maksiyah. Kalau jadi santri, sedikit banyaknya harus malu kalau melakukan maksiat. Kita memang manusia umumnya lebih banyak melakukan dosa, lebih banyak melakukan salah. Maka kalau ditanya malam ini kita lebih banyak taat apa maksiat? Nih tabungan kita nih lebih banyak maksiatnya apa taatnya? Maksiatnya. Sekarang kalau persentase maksiatnya lebih banyak daripada ngajinya, kita mau ngandelin apa masuk surga? Orang dalam. Orang dalam kudu pakai admin. Bener gak? Ngurus KTP kalau pakai admin cair cepet, tinggal foto. Bikin SIM tinggal foto. Kalau ada apa? Admin. Tapi kalau nggak ada orang dalam, ngantri, panas, diuji dulu. Nah makanya kita ini tarikun anil maksiat, pelan-pelan untuk meninggalkan maksiat. Harus mulai malu, oh ini haram, ini halal, oh ini boleh, ini tidak boleh. Maka jangan dicampur adukan kalau kita udah pernah belajar. Makanya banyak orang yang menabrak rambu-rambu maksiat itu adalah orang yang pernah belajar. Kenapa? Karena dia tahu rutenya. Rute apa? Rute taubatnya. Dibanding orang yang gak pernah belajar. Maka dari itu ini sebuah bentuk tanggung jawab kita yang menjadi santri dari guru kita. Maka harus menjaga wibawa kehormatan guru kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian ro. Kalau kita sudah meninggalkan maksiat, yang keempat huruf ro-nya apa? Ridallahi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah. Yang namanya ridho Allah itu ada di mana? Nah, ridallahi fi ridol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Maka kalau kamu ngaji udah izin belum sama orang tua? Nih izin gak? Cium tangan gak? Cium tangannya gimana sama orang tua? Nempel doang di jidat apa di pipi? Yang namanya cium tuh di sini, pakai hidung. Cium tangan. Kalau perlu dia sampai bunyi, wah, gitu loh. Ya. Jangan pakai stiker sampai bunyi, giliran cium tangan sama orang tua nggak pernah yang namanya dicium, cuma nempel doang. Ada yang cuma dijidat doang. Itu kalau pakai peci, kalau pakai topi malah kehalangan sama topi. Maka yang namanya cium tangan ya dicium pakai bibir dan pakai hidung. Itu tangan orang tua yang senantiasa tangannya kasar. Itu berkat di mana beliau mengusahakan supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Maka sekasar apapun tangan orang tua kita, sekotor dan sedekil apapun tangan orang tua kita, tetap kita cium. Jelas? Jadi kalau berangkat ngaji udah izin, datang ke tempat pengajian kita cium tangan guru kita, maka mudah-mudahan semua itu cita-cita yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Jadi kalau akhlak kita rusak, akhlak kita jelek, jangan diperparah dengan karakter kita yang juga turut jelek. Yang jelek itu diperbaiki, bukan dicarikan pengganti. Jelas? Jadi kalau dapat pasangan jelek, diperbaiki, bukan ditinggalin nyari
Nah, itu. Maka dari itu yang terakhir adalah hurufnya apa? Ya. Yaitu adalah yakin. Hakul yakin. Kalau kita udah duduk sama guru, mendengarkan apa kata petuah guru, kemudian diakhiri dengan diaminkan oleh guru, maka hakul yakin mudah-mudahan ke depannya kita diberikan ilmu yang manfaat serta barokah. Amin ya rabbal. Sekarang tahu nggak ciri ilmu berkah itu apa? Ilmu berkah dan manfaat itu apa? Cirinya gimana? Banyak nggak orang yang nggak pernah belajar tiba-tiba sukses? Banyak nggak? Banyak. Di pesantren juga sama. Di sekolahnya, di pesantrennya tidur aja. Tapi disuruh pulang, ketika udah pulang malah dia jadi kiai. Dan banyak yang kayak begitu. Maka barokah dan manfaat ilmu itu tidak berwarna, tapi nanti dapat kita rasakan selepas kita bermasyarakat bersama masyarakat. Sekarang kamu belum merasakan kemanfaatan ilmu dari Kiai Haji Ikin Sodikin. Belum, karena masih belajar. Nanti kamu dapat kemanfaatan ilmunya kalau sudah terjun ke masyarakat. Itu nanti dapat keberkahan dan kemanfaatan. Maka ciri ilmu berkah dan manfaat selepas kita pulang, selepas nanti kita bermasyarakat, selepas nanti kalian rumah tangga udah jauh sama guru, tetap satu yang harus kamu kedepankan, silaturrahim. Datang ke rumah guru, jangan ke rumah ayang. Ke rumah ayang, datang ke rumah guru, bawa istri kamu. Kalau yang perempuan bawa suamimu, datang ke rumah guru. Pak Kiai, mohon ikhlas ridhonya. Dulu pernah ngajarin kami tentang tata cara sholat setiap malam Selasa. Mudah-mudahan kami menjadi pasangan sakinah, mawaddah. Apa itu? Jadi gampang diucapkan, sulit dipraktekkan. Makanya ilmu yang manfaat dan berkah itu datang ke rumah guru, guru akan mendoakan kalian. Selama berumah tangga, nanti kita akan didoakan, dan senantiasa dari doa tersebut kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya musibah. Amin ya rabbal. Maka pertanyaan terakhir dari kesimpulan malam hari ini, sudahkah kita pantas disebut santri? Sudah belum? Kalau sudah, maka lanjutkan takzim kita, tata krama kita, etika kita kepada guru kita, supaya guru-guru kita ridho memberikan dan mengajarkan apa-apa yang beliau ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau langsung kita cukupkan tentang santri. Ada yang mau bertanya? Putra satu, putri satu? Ya. Anu. Waalaikumsalam. Ya, asal usul nama santri itu jelas dari tanah Nusantara. Kalau di mana? Kalau di Timur Tengah itu namanya tolibul ilmi, tullabul ilmi. Kalau di sekolah namanya tilmidun. Maka di pesantren di Indonesia disebutnya santri. Santri itu tadi identiknya yang membersamai guru. Asal muasalnya adalah santri yang senantiasa berkhidmah kepada gurunya, baik di intern pesantrennya ataupun di luar pesantrennya. Itu namanya asal muasal santri. Ada juga yang mengatakan santri itu sunnya matahari, trinya apa? Kartu perdana.
Enggak juga. Itu hanya utak-atik saja. Tapi makna santri pada sesungguhnya adalah orang yang senantiasa duduk membersamai guru dengan metode pengajaran 1. Sorogan, 2. Bandongan, 3. Semaan. Ini kita ngaji ini namanya metodenya apa? Metode bandongan. Kiai Haji Ikin yang membacakan, kita yang menyimak. Nanti kalau waktunya panjang sampai jam 12 malam, kalian suruh baca dari hasil yang beliau ajarkan. Maju satu-satu, dibacakan apa yang sudah kalian tulis. Itu namanya metode sorogan. Dan metode-metode itu tidak didapati oleh kurikulum-kurikulum sebelumnya. Bahkan Belanda sendiri saja sangat takut kepada kurikulum pesantren. Karena kurikulum pesantren itu mengajarkan apa kata kiainya A, santrinya pasti ikut A. Kiainya ngomong B, maka santrinya juga ikut. Berbeda dengan kurikulum-kurikulum sekarang. Gurunya ngomong apa, muridnya kemana. Itu kurikulum sekarang. Makanya kalau kita duduk di pesantren membersamai guru kita, itu persis metodenya adalah sama seperti Turki Utsmani ketika mengajarkan keilmuan, khazanah keilmuan kepada masyarakat umumnya. Diadopsi datang ke Indonesia, maka metodenya tadi sorogan, bandongan, dan juga semaan. Ya, cukup. Nyalain? Kalau sudah kita cukupkan. Karena tepat jam 10. Dah? Ya, satu lagi ya. Ya. Kalau misalkan guru itu menyampaikan atau ada seorang asatidz menyampaikan, terus namanya anak-anak sekarang itu searching langsung di Google dia. Ya. Tentangan dengan apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut Via Google. ditentang di Google. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kita, kemudian dibanding-bandingkan, kemudian di searching di Google. Kemudian santri tersebut atau murid tersebut membangkang atau menyanggah kepada pendapat gurunya. Itu kalau demikian, yakin dan pasti tidak akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena dia lebih percaya kepada opini yang tertulis dari Google ataupun media yang dia dapat. Sedangkan dia sudah bertahun-tahun membersamai kiainya. Maka kalau ada pendapat yang kurang sreg sama pendapat kita dari guru kita, kok guru saya ngomongnya begini, kok begini amat guru saya, makin kesini kok makin begini amat. Kamu simpen, karena nanti kamu akan ketemu jawabannya kalau kamu sudah baca banyak. Kita bisa bertentangan dengan guru karena bacanya belum banyak. Tapi nanti kalau bacanya sudah banyak, itu akan kamu simpulkan bahwa kita kurang baca. Maka husnuzon kepada guru tetap. Fahassin donnaka ila masyayikhika. Perbagus prasangkamu kepada guru-gurumu. Jangan cuman gara-gara satu permasalahan, kitab yang sudah kamu coret dari awal sampai akhir, dinyatakan hilang keberkahannya cuman gara-gara kamu menyanggah dan membantah dari apa yang beliau sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kita, udah pokoknya ikut aja. Kalaupun sekarang zamannya via searching, cukup sebagai bahan perbandingan saja. Karena bisa jadi pendapat ulama itu tidak cuma satu. Halo? Untuk mencapai angka 10, apakah cuma 5 tambah 5? Enggak. 7 tambah 3 bisa. 2 tambah 8 bisa. Maka pendapat guru kita bisa jadi salah satu dari situ. 1 tambah 9. Di Google bisa jadi 7 tambah 3. Semuanya sama. Banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju angka 10. 2 kali 5 bisa. Iya kan? 2 tambah 8 bisa. Maka jangan langsung menanggalkan prasangka buruk kepada guru kita. Fahim tuh? Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
Juga mudah-mudahan guru kita meridhoi duduknya kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu istiqomah mengawal pengajian, membersamai guru kita sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia juga keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmata wa ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma ja'al jam'ana fil masjid Nur Syahid jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.